akan bahas tentang dialek atau tentang logat, cara bicara anak kerajaan sorga. Di dunia ini, di sekitar kita ada orang yang punya logat beda-beda. Dari logatnya kita tahu dia tinggal di mana, dia dibesarkan di mana. Kemarin saya lihat di Instagram ada orang Papua ya kan, Pace, pakai kacamata hitam-hitam kayak saya gini, agak hitam gitu kan. Tapi yang di depan hitam manis. Disclaimer. Kemudian saya setel videonya, waktu saya play videonya, dia ceritalah, dia bilang urang kamari teh ana lepon mama di kampung. Ternyata dia tinggal di mana tuh? Bukan di Papua, ternyata dia tinggal di, logatnya logat orang apa itu? Orang Sunda, ternyata dia tinggal di Sunda. Saya cek, oh ternyata dia dari kecil di Bandung. Lama di Bandung, ketularan orang Bandung ngomongnya, logatnya Bandung. Dari logatnya kita tahu, mukanya si Pace Papua, tapi tinggal di Bandung nih Pace Papua, ya kan? Ketahuan, kelihatan dari logatnya, dari cara bicaranya. Dan biarlah dunia ini juga melihat cara bicaramu, tahu engkau datang dari mana. Karena dunia punya logat, kerajaan Allah juga punya logat. Logat dialeknya dunia, ketakutan isinya, khawatir isinya, kegentaran, isinya susah semuanya. Nggak mungkin saya lewatin. Hari-hari kok menakutkan. Itu dialek, itu logat dunia. Mau dengar logat dunia lebih jelas? Nonton berita. Itu banyak logat dunia di sana. Karena di berita biasanya bad news. Bad news jadi good news katanya gitu. Tapi isinya ketakutan, isinya kekhawatiran, isinya kayak nggak bisa lewat deh bulan ini. Kayaknya nggak mungkin lewatin bulan ini. Tapi kita anak kerajaan sorga. Dan kita punya logat sorga. Amin. Harusnya logat kita ketika kita hadapi masalah. Ini logat kita harusnya. Orang biarlah dengar, biarlah melihat, biarlah dia tahu kita kumpul di mana, dibesarkan di mana. Dan saya berdiri di hadapan orang-orang yang saya tahu dibesarkan di Tiberias, di gereja. Logatnya harusnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kalau lihat katanya berita ada kekurangan, banyak PHK di mana-mana. Logatnya harusnya meresponnya bukan, ya kalau gitu gimana dong? Itu logat dunia. Kita beda, kita logatnya kerajaan sorga. Amin. Logatnya Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Untuk punya logat itu, saudara harus punya juga pemahaman yang benar. Kita baca dulu Markus 11 ayat 24. Yesus mengajar apa di sana? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pola pikirnya seperti itu. Bahasanya bahasa iman. Sama-sama bilang bahasa iman. Sama-sama bilang logat iman. Amin. Logatnya logat iman. Kenapa perlu logat iman? Karena sorga tertarik dengan iman. Sama-sama bilang sorga tertarik dengan iman. Karena semua yang dibayar di atas kayu salib, untuk semua kebutuhanmu di bulan Maret sudah selesai dibayar di kayu salib, hanya bisa diakses dengan iman. Ingat, ada orang lumpuh yang dibawa 4 temannya, kemudian rumahnya itu penuh dengan orang, mau masuk lewat pintu nggak bisa, akhirnya 4 orang itu ngapain? Naik ke atap. Ada di kisahnya di Markus 2. Naik ke atap. Setelah naik ke atap, kemudian ngapain? Dibongkar atapnya. Kemudian orang itu diturunkan tepat di depan Yesus. Saya suka kalau saudara baca di ayat 5 bilang begini. Yesus melihat mereka. Oh maaf, salah. Yesus melihat iman mereka. Yesus enggak gini, lihat siapa yang nurunin tuh. Enggak. Yesus lihat iman mereka. Apa yang terjadi waktu Yesus melihat iman mereka? Temannya disembuhin. Amin. Kenapa saudara harus pakai logat iman? Karena waktu saudara pakai logat iman, Yesus melihat imanmu dan imanmu menyembuhkan. Yesus melihat imanmu dan imanmu buka jalan. Yesus melihat imanmu dan imanmu membuat hidupmu jadi utuh. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang mulai hari ini, saya harus biasakan bicara pakai logat sorga. Amin. Kelihatan logatnya sorga. Jangan dicampur-campur.
Kadang-kadang sorga, kadang dunia. Konsisten pakai logat sorga. Saudara anak kerajaan sorga. Amin. Ingat, wanita pendarahan 12 tahun, dia pakai logat sorga. Dia banyak dengar berita tentang Yesus. Kenapa saudara harus pakai logat sorga? Kenapa saudara harus ngomong logatnya sorga, dialeknya sorga, dialeknya iman, bahasanya iman? Karena bahasamu menuntun hidupmu. Sama-sama bilang, bahasa saya menuntun saya. Amin. Wanita ini pendarahan 12 tahun. Menurut saudara, dia kuat apa lemah? Pendarahan 12 tahun. Banyak keluar darah. Enggak, maksudnya posisinya udah 12 tahun pendarahan, kira-kira badannya gemuk apa kurus gitu deh. Pasti kurus ya. Menurut saudara, dia kalau panco sama saudara menang apa kalah? Pasti kalah ya. Badannya lemes ya. Tapi karena dialeknya iman menuntun semua sel-sel tubuhnya jadi kuat. Karena waktu Yesus datang, Yesus viral. Semua orang kumpul, deket-deket, desek-desekan. Gak mungkin bisa deket-deket Yesus. Apalagi wanita yang lemah ini pendarahan 12 tahun. Tapi waktu dia ngomong iman, waktu mulutnya penuh iman, dia bilang, waktu dialeknya iman, dia bilang begini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu orang banyak, dia terobos. Bahkan mungkin dia jatuh, dia merangkak, dan akhirnya dapat juga jubah Yesus. Dialek imannya membuat dia, logat imannya membuat dia punya kekuatan menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus nengok, siapa yang jamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan kita tahu wanita itu disembuhkan. Maret 2025. Saya nggak tahu masalah apa, tantangan apa yang terjadi di hidupmu. Tapi yang saya percaya, kalau mulutmu punya dialek, logat surga, saya percaya ada kuasa dari surga dicurahkan buat kita. Kita akan lihat mujizat, kita akan lihat kebaikan Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan dengan api. Perapian yang menyala. Bahkan perapiannya dipanaskan 7 kali. Mirip masalah saya Pak Pendeta, seperti panas api yang 7 kali. Aduh, gak berani Pak Pendeta masuk situ. Tapi dialeknya Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Allah kami sanggup dan akan menyelamatkan kami. Sama-sama bilang, Allah saya sanggup dan akan menyelamatkan saya di bulan ini. Amin. Dan waktu dia memperkatakan itu, apa yang terjadi? Dilempar ke dalam api, tidak terjadi apa-apa, dan betul Allah sanggup. Makanya tadi minta percaya. Bilang kanan kirinya, mulutnya mencerminkan percaya. Amin. Wanita pendarahan itu mulutnya mencerminkan percayanya. Sadrak, Mesak, Abednego mulutnya mencerminkan percayanya. Dan akhirnya dipromosi. 3 orang itu akhirnya dipromosi. Harusnya binasa, dipromosi. Itulah yang terjadi pada kita. Mungkin orang prediksi bulan Maret lu gak akan lolos. Bulan Maret banyak kesulitan. Gue lihat bisnis lu gak akan lolos bulan Maret. Gue lihat posisi lu di tempat kerja gak akan lolos di bulan Maret. Tapi kita akan lihat justru di bulan Maret ada promosi, ada kasih sayang, ada berkat Tuhan. Ketika mulut kita, dialeknya, logatnya, logat iman. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dialekmu harus dialek anak sorga. Sama-sama bilang, saya anak sorga. Tengok kanan kirinya, bilang, saya bukan anak selatan. Yang ngomongnya campur-campur. Literally gue sih gak ngerti ya what's in his mind about that. Aku gak ngerti. Dicampur-campur. Dialeknya campur-campur, anak Jaksel maksud saya. Jangan dicampur, anak Kemang ya Kak. Anak Kemang. Maksud saya saudara, jangan dicampur-campur. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang enggak. Sama-sama bilang, mulai hari ini saya akan ngomong apa yang saya percaya. Dunia itu dia harus lihat dulu, baru percaya.
percaya. Tapi ayat yang tadi kita baca gimana? Percaya dulu apa yang kamu minta dan doa, percayalah kamu sudah, maka kamu akan lihat buktinya. Dan yang mengajar pertama kali seperti itu dialeknya adalah Tuhan. Mana ini? Nah ini dia. Adalah Tuhan. Kepada siapa? Kepada Abram. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, Tuhan berkata kepada Abram, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Gak punya anak. Tapi Tuhan bicara dengan penuh kepercayaan kepada Abram. Aku akan buat kamu jadi bangsa yang besar. Oleh keturunanmu, gak punya anak. Tapi Tuhan bilang, oleh keturunanmu, bangsa-bangsa akan diberkati. Dan Abram mendengar itu. Dan saya percaya Abram belajar dari Tuhan. Sehingga di tengah buktinya, faktanya, gak ada. Bukti dan fakta gak bisa percaya. Tapi dia memilih percaya. Boleh dibaca Pak, Roma 4 ayat 19. Roma 4 ayat 19 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini janji yang kedua, dua kali Tuhan janji. Pertama di usia 75, kemudian Tuhan ulangi di usia 100 tahun. Tuhan bilang, aku akan buat kamu jadi bangsa yang besar, oleh keturunanmu banyak bangsa akan diberkati. Dia usianya 100 tahun. Saudara punya teman 100 tahun usianya ada? 70? Pak Hermanto ketawa-ketawa punya teman. Papa saya 80. Papi juga 80 ya. Tapi papa saya tuh 80 diajak, Pak kita hangout yuk, nongkrong. Aduh nggak deh, papa di rumah aja, titip aja deh. Udah malas bergerak. Ada teman saya neneknya 90 diajak jalan-jalan hangout. Apaan hangout ya kan? Enggak lah, udah di sini. Sarah usia 90. Tuhan bilang mau punya anak, hamil. Bisa saja saya bilang kita bikin adiknya Jennifer. Aku udah mau 40 loh. Maksud saya gini loh, faktanya nggak mungkin punya anak. Faktanya nggak mungkin punya anak. Tapi Abram lebih sadar akan janji Tuhan daripada fakta. Untuk saudara punya dialek, logat, iman, saudara harus lebih sadar janji Tuhan daripada fakta. Faktanya nggak bisa bayar utang, baru di PHK, itu fakta. Tapi saudara harus sadar janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Untuk bayar utang juga. Menurut kekayaan Indonesia, no. Kekayaan Amerika, no. Kekayaan dunia, no. Kekayaan dan kelimpahan dalam Yesus. Amin. Saudara harus lebih sadar akan janji Tuhan. Dokter bilang gak bisa sembuh, tapi Tuhan bilang, oleh bilur darah Yesus, kamu sudah sembuh. Saudara harus lebih sadar, itu yang buat Abram gak nyerah. Maksud saya ke situ. Itu yang buat Abram, saya percaya kalau nggak nyerah, kalau ditanya, Bram, lu mau punya anak emang? Iya, aku punya anak. Makanya di ayat 20-21 dia bilang begini. Silakan Pak dibaca Pak ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22 kita baca sama-sama. Karena itu, hal itu dihitung sebagai kebenaran. Buat dunia, hal itu dihitung sebagai kebodohan. Buat Tuhan, hal itu dihitung sebagai kebenaran. Dan kalau kamu melakukan kebenaran, siap-siap. Ada hadiahnya dari Tuhan. Ada berkatnya dari Tuhan. Ketika kamu percaya bahwa keluargamu akan rukun, keluargamu akan baik-baik karena itu rencana Tuhan buat hidupmu, padahal lagi berantem, udah ke penasehat perkawinan kemana-mana, belum selesai. Percaya, engkau hanya percaya pasti Tuhan pulihkan, percaya Tuhan pasti tolong, percaya aku udah doa dan aku pasti menerima pemulihan rumah tangga. Percayamu dihitung sebagai kebenaran, dan karena engkau sedang melakukan kebenaran, Tuhan akan kasih berkat orang-orang yang melakukan kebenaran. Amin. Sehingga saudara ngomongnya bisa benar. Sehingga saudara ngomongnya bisa baik. Jangan biarkan perasaanmu
mengalahkan logat imanmu. Perasaan hasil dari pikiran. Dari apa pikiran berasal dari apa yang kita lihat, kita sentuh dengan panca indera. Jangan biarkan caramu melihat karena engkau lihat masalah lalu engkau ngomongnya sama kayak orang dunia. Ya memang susah sekarang jualan. Itu bukan logat sorga. Pakai logat sorga. Amin. Pakai logat sorga. Karenanya ayatnya bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 7, ya kita baca dulu cepat saja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tuhan tidak memintamu untuk yang sakit. Yang lagi sakit ada kabar baik ya. Tuhan tidak memintamu untuk merasakan kesembuhan. Tapi Tuhan memintamu untuk percaya oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Tuhan mau kamu hidup bukan dari apa yang kamu lihat, tapi hidup dari apa yang kamu percaya. Nah ini bagian yang keren nih. Saya mau bagikan, perhatikan. Saya kasih ilustrasinya hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat, supaya logatmu tetap logat iman, nggak dicampur-campur logatnya. Sama-sama bilang saya anak sorga. Logat bicara saya, logat sorga. Oke, satu kali Raja Aram marah besar sama Elisa. Kita tahu alasannya di 2 Raja-Raja 6 kenapa marah besar. Karena setiap kali Raja Aram ingin menghabisi Raja Israel dan orang Israel, selalu ketahuan triknya. Kalau Raja Israel mau disergap lewat kiri, tiba-tiba Raja Israel jadi lewat kanan. Dan itu berulang kali sehingga Raja Aram bikin meeting dan bilang, ini siapa sih yang bocorin? Siapa yang bocorin strategi kita? Lalu pegawainya bilang, gak ada yang bocorin. Tapi ada satu nabi di Israel, namanya Elisa, dia yang kasih tahu Raja Israel, setiap kali ada strategi yang Tuanku ngomong walau itu di dalam kamar. Jadi orang mau niat jahat sama saudara di dalam kamar pun Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti bela saudara. Amin. Lalu dikepunglah, lalu marah besar Raja Aram, bilang gini, oke, kalau gitu temukan Elisa. Ketemulah, dia ada di satu gunung bersama bujangnya, jadi berdua. Padahal cuma berdua nih. Tapi kemudian Raja Aram karena marah dia bilang gini, semua pasukan kirim, kepung itu, tangkap Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 bilang begini, ketika bujangnya Elisa bangun pagi-pagi, tampaklah pasukan berkuda, tentara Aram, mengepung gunung itu, mengepung Elisa dan bujangnya. Lalu bujangnya berkata kepada Elisa, celaka tuanku. Waktu lihat masalah, logatnya berubah, celaka. Makanya saya bilang, mungkin doamu belum dijawab, keadaanmu belum berubah. Jangan tergoda merubah logatmu sama seperti dunia. Lalu yang saya suka, Elisa, dia beda logatnya. Ini logatnya Elisa, 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Yuk kita baca, Pak Beri boleh baca. 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa nggak lihat. Siapa yang menyertai Elisa? Siapa? Ini nggak baca Alkitab ya. Malaikat, nanti kita tahu ada malaikat banyak kan menyertai dia kan. Tapi sampai di ayat ini dulu kita urutannya jelas nih. Itu ada di ayat 17, nanti kelihatan malaikat banyak. Tapi di ayat 16, siapa yang menyertai Elisa? Bujangnya doang, sendiri. Tapi Elisa bilang, lebih banyak yang menyertai kita. Bujangnya sadar ada musuh. Tapi Elisa sadar ada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Ya janji Tuhan ini. Mazmur 34 ayat 8, biar saya baca. Malaikat Tuhan berkemah, dia baca keras. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Teks lain, malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang benar. Jadi Elisa lebih sadar ada malaikat Tuhan berkemah di sekitar dia daripada ada musuh. Dalam kalimat lain Elisa mau bilang sama bujangnya gini, bro, kan dia takut nih, celaka tuanku, kita dikepung sama tentara Aram. Dia bilang, bro lu kenapa sih? Kok lu lebih sadar datangnya musuh daripada sadar ada yang menyertai kita lebih banyak? Saya mau bilang, Elisa nggak lihat malaikat. Saya udah cek literaturnya, saya udah cek bahasa aslinya. Elisa nggak lihat malaikat.
Mata fisiknya nggak lihat malaikat. Tapi dia pegang janji Tuhan. Amin. Mungkin kau nggak lihat kesembuhan, tapi kau harus pegang janji Tuhan. Mungkin kau nggak lihat pemeliharaan, kau harus pegang janji Tuhan. Amin. Kenapa sih bro, lu kok lebih sadar akan hadirnya musuh? Ada malaikat sama kita. Kesadaran akan janji Tuhan membuat logatmu beda. Sama-sama bilang, ada Tuhan menyertai saya. Saudara, setiap ibadah perjamuan gak? Perjamuan. Alkitab bilang, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia tinggal dalam aku tinggal di dalam dia. Saya mau tanya, ada siapa di dalammu? Ada siapa di hidupmu? Ada Yesus, ada Tuhan. Amin. Ada jemaat maju ke depan, selesai ibadah ini, udah selesai ibadah. Dia sengaja kayaknya paling belakang. Pas udah selesai semua didoakan, dia maju ke depan. Ya kenapa? Pak Pendeta doain saya. Ya kenapa? Kayaknya saya diikutin setan-setan. Hah? Diikutin setan? Iya, diikutin setan. Oh gitu? Kayaknya saya disantet. Oh disantet? Tadi ibadah dari awal gak? Iya dari awal. Ikut perjamuan gak? Ikut. Loh kok kamu lebih sadar akan santet daripada sadar akan Tuhan? Banyak jemaat gini nih. Lebih sadar akan masalah daripada sadar ada janji Tuhan di hidupmu. Ada berkat Tuhan di hidupmu. Itu yang buat mulutmu jadi ngomongnya beda. Ngomongnya jadi ikut dunia. Kalau engkau sadar ada janji Tuhan di hidupmu, katanya dunia tambah gelap. Tapi kalau saudara dengar semua gelap, gelap semua nggak jelas, saudara nggak akan takut. Apa sih nggak jelas? Bilang gelap. Orang Alkitab bilang jalan orang benar tambah terang, jalan hidupku tambah terang, jalan hidup keluargaku tambah terang. Bisnis terancam loh susah. Siapa bilang? Jalan bisnisku tambah terang. Alkitab yang bilang. Sehingga mulutmu nggak khawatir, mulutmu nggak takut, mulutmu bukan logat dunia, mulutmu logat surga. Saya mau bilang, di hidupmu ada Tuhan. Pak, Bu, di hidupmu ada Tuhan. Di hidupmu ada janji Tuhan. Sadarlah akan janji Tuhan yang ada di hidupmu, maka engkau bisa ngomong positif. Ya tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Amin. Tadi yang bilang disantet. Saya mau tanya nih ya, kalau tentara Aram menyerang Elisa dan bujangnya, dia harus berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan malaikat dulu. Sebelum berhadapan dengan Elisa dan bujangnya. Karena di ayat 17 dibilang begini, berdoalah Elisa, bukalah kiranya mata bujangku supaya ia melihat. Lalu terbukalah mata bujangnya dan melihat. Melihat apa? Malaikat di sekeliling mereka. Saya mau tanya, dia lebih dekat dengan malaikat atau lebih dekat dengan musuh? Tentara Aram? Lebih dekat dengan malaikat. Saya tahu ada masalah 2025 di bulan Maret, ada tantangan yang harus saudara hadapi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, lebih dekat Tuhan sama kamu daripada masalah sama kamu. Dan sebelum masalah bisa menjamamu, dia harus jamah dulu, ada malaikat di sekitarmu. Dia harus jamah dulu Tuhan. Dan dia gak akan menang lawan Tuhan, lawan malaikat Tuhan. Dan kita keluar sebagai pemenang. Ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Bilang kanan kirinya, di hidupmu ada malaikat Tuhan. Saudara percaya gak ada malaikat Tuhan di? Saudara lihat? Saudara lihat? Enggak ya? Gak apa-apa gak lihat. Tapi saudara percaya? Mana yang percaya? Maka hal itu akan terjadi bagimu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Jadi gak ada yang bisa jahat sama saudara. Saudara gak bisa ditakutin sama tantangan. Mulutmu logatnya tetap bagus. Mulutmu logatnya gak melemahkan. Kenapa penting nih dialek? Logat nih penting. Karena mulutmu ini kalau ngomongnya sungut-sungut, oh males pergi kerja, males keluar rumah, males. Tapi kalau mulutmu penuh harapan, oh ada janji Tuhan. Tuhan bilang rancangan yang terbaik Tuhan siapkan hari ini buat hidupku. Oh gak sabar keluar rumah. Pasti ketemu orang baik. Pasti ada di waktu yang tepat, di waktu yang tepat ketemu dengan berkat Tuhan. Gak sabar keluar rumah. Beda tindakannya. Amin. Dan saya percaya bukan kebetulan kau dibawa ke tempat ini. Karena Tuhan mau memberkatimu sepanjang Maret ini. Supaya kau gak takut, gak cemas, gak khawatir. Supaya sepanjang Maret ini kau diberkati. Ya tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa.
Pak Pendeta doakan di rumah saya banyak setan. Oh gitu. Suka doa nggak? Doa Pak, perjamuan juga. Pakai minyak nggak? Pakai. Tapi masih ada setan Pak. Oh gitu ya. Lebih sadar ada setan daripada ada Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan apa? Tuhan hadir. Amin. Di rumahmu ada Tuhan hadir. Enggak Pak, ada setan. Ya karena kamu lebih sadar akan setan. Sama kayak bujangnya Elisa, lebih sadar akan datangnya musuh daripada ada Tuhan bersama mereka. Di hidupmu ada malaikat Tuhan, bukan ada setan. Karena ada malaikat Tuhan, ada Tuhan di hidupmu, ada berkat Tuhan juga, ada keberuntungan juga, ada promosi juga, ada kasih sayang Tuhan juga di hidupmu. Siapa bilang Maret 2025 susah? Enggak, karena ada Tuhan di hidupmu, ada kesukaan juga, ada kebahagiaan juga, ada kasih sayang juga. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat. Ada jawaban doa. Amin. Ayo tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Saudara dikuatkan. Jangan ngomong logat dunia lagi, amin. Sama-sama pegang mulutnya, bilang saya harus jaga mulut saya. Saya nggak akan terpengaruh. Saya akan selalu ngomong pakai logat, dialek, sorga. Tuhan pasti ubahkan cara bicaramu dan Tuhan akan ubahkan juga berkatmu. Di bulan Maret berkatnya dahsyat luar biasa. Dan iman itu nggak cukup percaya dalam hati. Iman itu harus diomongin. Deklarasikan logat imanmu untuk menghentikan pikiran negatif di pikiranmu. Setiap kali kamu khawatir, takut, langsung cepat-cepat ngomong, Tuhan besertaku. Tuhan janji Dia mati di atas kayu salib karena Dia mengasihiku. Aku akan lihat kasih Tuhan hari ini. Amin. Waktu saudara ngomong, tahukah apa yang terjadi? Pikiranmu berhenti untuk mikir negatif. Pikiranmu setuju karena dengar apa yang kamu keluarin dari mulutmu, masuk ke telingamu, diolah logikamu, masuk ke hatimu, perasaanmu akan bahagia, sukacita, takutnya pergi, takutnya hilang. Saya harus memperkatakan apa? Iman. Saya sembuh, saya diberkati, saya dipelihara, saya tidak ditinggalkan, saya disayang Tuhan. Amin. Perkatakan itu, saya sudah diberkati. Amin. Bukan saya akan diberkati. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya mau tanya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, kamu ada di mana? Belum lahir, ya kan? Ya belum lahir, 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi saya mau kasih tahu, kamu belum lahir saja, Yesus sudah merencanakan kamu ditebus. Amin. Jadi mulutmu ngapain ngomong ketakutan? Ngapain ngomong kecemasan? Kamu belum lahir, Tuhan udah punya rencana buat hidupmu. Kamu belum lahir, Tuhan udah teriak, tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Tetelestai didengar orang yang dagang, yang di bidang ekonomi. Sudah lunas, sudah dibayar. Tuhanmu sendiri, Yesusmu sendiri sudah bayar. Apa yang kamu butuh, kamu perlu, sudah dibayar. Amin. Kalau orang di bidang militer dengar itu, di bidang hukum dengar tetelestai, beda lagi. Kalau tadi udah dibayar. Kalau jaksa, hakim, pengacara dengar tetelestai, dia dengarnya gini, hukuman sudah dijalankan dan sudah selesai. Maling ayam contohnya, ini maling ayam lagi ya kan? Siapa juga maling ayam? Pemusik boleh siap-siap, nanti saya kelamaan nih. Maling ayam ketangkep, menurut hukuman di penjara 3 bulan. Dia masuk ke penjara 3 bulan, dia jalani 3 bulan. Lalu tiba-tiba sipir penjaranya ketok, udah kamu keluar, udah 3 bulan. Tanda tangan, kamu udah jalani hukuman, sudah selesai. Dan orang yang bersalah, pengacara pasti tahu, nggak boleh dihukum untuk hukuman yang sama 2 kali. Sudah selesai hukumannya. Dan Yesus sudah bayar hukuman dosamu di atas kayu salib. Amin. Ini bukan license untuk buat dosa. Oh kalau gitu saya boleh buat dosa dong, udah dibayar Pak Pendeta. Buat dosa, korupsi, lu masuk penjara. Buat dosa, lu narkoba, sakit-sakitan. Tetelestai didengar oleh orang yang di bidang militer, beda lagi. Zaman itu kalau satu daerah diserang, kemudian penduduk sekitar juga melawan, terjadi peperangan, lalu perangnya menang, mereka akan kibarkan bendera. Kalau sudah menang,
daerahnya sudah dikuasai. Mereka akan bilang tetelestai, ditancap dan teriak tetelestai. Tetelestai artinya apa? Daerah sudah dikuasai, peperangan sudah dimenangkan, daerah sudah dikuasai. Saya mau bilang, Tuhan sudah memberkatimu di atas kayu salib. Amin. Dunia mungkin berkata, aku akan diberkati suatu hari nanti. Tetapi logat iman beda. Logat iman berkata, aku sudah diberkati. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat di sorga sudah diberikan bagimu. Amin. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Boleh saya dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Dia tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Intinya percayalah bahwa doamu sudah dijawab. Mana yang percaya doanya sudah dijawab? Kamu akan lihat jawaban doa bulan ini. Amin. Berkatmu sudah diberikan. Mana yang percaya berkatmu sudah diberikan? Promosi sudah diberikan. Kasih sayang sudah diberikan. Kamu akan lihat promosi kasih sayang di bulan ini. Dia tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Dan kemenanganmu sudah pasti. Jadi jaga mulutmu. Jangan pakai logat yang salah. Kita anak sorga. Sama-sama bilang saya anak sorga. Amin. Sama-sama bilang saya punya logat sorga. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat, ku pasti ajaib perbuatan, ajaib perbuatan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Tuhan lagi yuk, angkat tangan kita sama-sama. Hatiku percaya mujizat nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.